Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lin Tian mengambil peta dari keluarga pemimpi dan pergi. Namun di dalam sebuah gua, ketika Huoyan dan pembantai berdiri dalam keadaan babak belur, seseorang berdiri di hadapan mereka dengan penuh amarah. 3 orang, bahkan satu pun tak bisa kalian kalahkan, bentaknya. Huoyan mengeluh. Orang itu setelah mengambil senjata sihirku, dia jadi jauh lebih mengerikan. Kau masih bisa mengatakan itu? Orang itu makin marah. Memikirkan bahwa Lin Tian kini memiliki senjata sihir baru membuatnya makin murka. Huoyan sangat frustrasi, sementara pembantai dengan cemas berkata, "Sekarang kita harus cepat cari solusi. Kalau dia benar-benar masuk ke benua dewa dari sini, para tetua di Tianluocha pasti akan menyalahkan kita." Orang itu menatap mereka dengan dingin. Sekarang baru merasa panik? Mereka hanya bisa terdiam, lalu orang itu berkata, "Aku sudah menugaskan 9 wajah di gerbang keluar." 9 wajah? Dia juga datang? Huoyan terkejut. Dan pembantai juga terkejut. 9 jenius di antara para dewa kematian? Ya, jenius dengan 9 wajah, dewa kematian yang punya banyak kekuatan, jawabnya dingin. Huoyan segera antusias. Kalau begitu, boleh kita lihat? Pembantai pun tertarik, namun mengernyit. Tapi kondisi kita begini, apa masih layak ikut melihat? Huoyan menjawab, "Aku hanya ingin lihat dia dihajar." Orang ketiga itu akhirnya berkata, "Aku juga ingin melihat." "Ayo." Dan ketiganya pun segera pergi. Sementara itu, Lin Tian terus berjalan membawa peta. Setengah jam kemudian, ia sampai di sebuah hutan dengan pepohonan hitam. Selain pohon-pohon tersebut, area itu sangat tandus dan sepi. Namun Lin Tian melihat sebuah pusaran di kejauhan, seolah-olah membawa ke tempat lain. Ini sepertinya jalan menuju benua dewa, gumam Lin Tian. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran aura yang perlahan mendekat dalam gelap. "Kenapa sembunyi? Keluar saja," kata Lin Tian sambil tersenyum. Seseorang pun muncul melayang. Tapi yang mengejutkan, orang itu tak memiliki wajah, seolah wajahnya telah diratakan. Lin Tian menatapnya heran, namun orang itu berkata tenang. "Kau bisa menemukanku? Menarik. Kau juga dari Tianluocha?" tanya Lin Tian penasaran. "Benar. Aku dari Tianluocha." "Kenapa?" jawabnya datar. "Kau dari divisi Dewa Kematian?" "Benar. Aku adalah 9 wajah dari Dewa Kematian." 9 wajah? Lin Tian merasa nama itu aneh. Lalu wajah pria itu berubah menjadi wajah pemuda bersinar keemasan, dan ia berkata, "Ya, aku bisa berganti 9 wajah." "Ilusi?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. "Kau pikir ini hanya ilusi?" jawabnya dingin. "Kau kira dengan 1 wajah saja bisa mengalahkanku?" tanya Lin Tian. "Dengan kekuatan," jawab lawannya. Lalu cahaya emas menyebar dari tubuhnya, membentuk formasi cahaya yang mengurung Lin Tian di dalam hutan. Namun Lin Tian hanya tertawa. "Apa yang kau tertawakan?" tanya 9 wajah. "Aku tertawa karena kau meremehkanku," jawab Lin Tian. Lalu, dalam sekejap, ia menggunakan teknik instan jiwa dan menembus formasi itu. 9 wajah terkejut. "Tak kusangka kau bisa lolos dari itu." "Masih ada lagi?" "Silakan teruskan," tantang Lin Tian. "Kalau begitu, aku tak akan sungkan." 9 wajah pun menyerang jiwa Lin Tian, namun Lin Tian memanggil bayangan iblis dan membuka 2 bidang reinkarnasi dan bidang pembunuhan api. 2 kekuatan ini membuat 9 wajah segera merasakan ancaman nyata. Ia segera mengubah wujud menjadi kakek tua berlapis batu hitam, bersinar coklat gelap. Serangan Lin Tian tak mampu menembus pertahanan itu. "Bagaimana? Masih mau coba?" "Mau saja. Tapi kau kira ini cukup menghentikanku?" Lin Tian pun menghentikan serangan sejenak, lalu berkata, "Bukan menyerah, aku hanya ingin menghadapi langsung kesadaranmu." "Langsung ke kesadaranku? Kau pikir bisa masuk ke ruang sadaranku?" 9 wajah mengejek. Namun Lin Tian langsung melompat menembus tubuh batu itu, menggunakan teknik penusuk jiwa dan masuk ke dalam ruang kesadaran 9 wajah. Sementara itu, Huoyan dan 2 lainnya sudah tiba dan melihat semuanya. "Gila, dia berani masuk ke dalam kesadaran 9 wajah," ujar salah satunya. "Bukankah kesadaran 9 wajah itu sangat aneh?" tanya Huoyan. "Iya," katanya, ruang kesadarannya sangat gelap dan bahkan para tetua tidak tahu di mana letak jiwanya.
Siapapun yang masuk akan terjebak selamanya. Baguslah kalau begitu, ucap Huoyan dengan puas. Apa benar dia akan terjebak? Tanya pembantai. Aku akan tanya. Orang itu pun bertanya kepada 9 wajah. Bagaimana? 9 wajah? 9 wajah menutup mata dan menjawab. Dia sedang mencari keberadaan rohku di dalam ruang kesadaranku. Kau bisa mengatasinya? Aku sedang menanganinya. Jangan ganggu. Di dalam ruang kesadaran, Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, Kau pikir kalau bersembunyi, aku tak bisa berbuat apa-apa padamu? 9 wajah tertawa di kegelapan. Aku di sini, tapi kau tetap tak bisa menemukanku. Aku tahu di mana kau berada. Lin Tian tersenyum. Lucu. Kalau kau tahu, kenapa baru sekarang mencariku? Baiklah. Lihat saja. Lin Tian membuka mata ilahinya, Divine Eye Skill, dan mulai memindai ruang kesadaran. 9 wajah menyangka Lin Tian tak tahu, dan berkata, Jangan buang waktu. Ruang kesadaranku mustahil ditemukan. Namun tiba-tiba, Lin Tian menghilang dari pandangannya. Roh 9 wajah pun panik. Kemana dia? Tiba-tiba, Lin Tian muncul di belakangnya. Kau kira aku tak tahu kau sembunyi di sini? 9 wajah terkejut, dan segera membentuk penghalang hitam serta mengubah wajahnya lagi. Kau tak bisa menyakitiku. Lin Tian melihat roh bayangan dalam dirinya, lalu tersenyum. Jadi kau benar-benar punya banyak wajah dan roh ya? Tentu saja. Aku ini jenius. 9 wajah menyombongkan diri. Lin Tian menatap penghalang hitam itu dan tersenyum. Kalau begitu tunggu saja, jangan menjerit. Setelah itu, Lin Tian menggunakan teknik penusuk jiwa, Soul Piercing, untuk menembus langsung penghalang hitam milik lawannya dan mencapai roh aslinya. Lalu menggunakan teknik hantu jiwa, Ghost Teknik Wei, dan menghancurkannya lagi, langsung mengenai rohnya. Dalam mimpi kesadarannya, 9 wajah ketakutan. Kau bagaimana bisa menembus ke dalam? Kenapa? Takut? Tanya Lin Tian dengan senyum mengejek. 9 wajah pun terluka dan mencoba melarikan diri dari ruang kesadaran. Tapi Lin Tian berkata, Kau kira bisa kabur dariku? Lalu Lin Tian melancarkan berbagai serangan hingga 9 wajah ketakutan dan terlempar keluar dari ruang kesadaran. Dengan begitu, tubuhnya berhasil dikendalikan oleh Lin Tian, sementara roh 9 wajah yang keluar hanya bisa menatap tubuhnya yang sudah bukan miliknya lagi. Orang ini? Gumamnya ketakutan. Apa yang terjadi? Tanya Li dengan bingung, dan 9 wajah menjawab dengan wajah suram. Aku diusir olehnya. Apa? Mereka terkejut. Lin Tian pun keluar saat itu, membawa serta tubuh 9 wajah yang telah ia kuasai. Karena tubuhnya telah diambil, 9 wajah jadi sangat lemah dan hanya bisa memandang Lin Tian dengan heran. Kembalikan tubuhku, serunya. Kau ingin aku mengembalikannya? Apa menurutmu itu mungkin? Jawab Lin Tian dengan santai. 9 wajah pun panik. Kalau kau tidak mengembalikannya, aku akan membunuhmu. Dengan rohmu yang begitu lemah? Sepertinya kau hanya bisa aku habisi, kata Lin Tian sambil tertawa. 9 wajah lalu berteriak kepada Li dan 2 orang lainnya. Apa kalian hanya berdiri saja? Cepat serang dia bersamaku. Kalau aku punya cara, sudah kubunuh dia dari tadi. Apa perlu menunggu kamu? Jawab Li sinis. Bahkan Huoyan dan pembantai hanya bisa diam, tak menyangka bahwa 9 wajah ternyata sangat rapuh. Lin Tian menatap mereka berempat dan tertawa. Sekarang, biar ku habisi kalian semua. Setelah itu, Lin Tian mengambil segel aneh dan langsung menyerap 9 wajah ke dalam segel sebelum sempat melarikan diri. Kemudian Li yang siap kabur pun berubah jadi asap, namun dari dalam lorong dia berteriak. Anak muda, jangan pikir kau bisa masuk ke benua dewa dengan aman. Oh ya? Masih punya trik lainnya? Tanya Lin Tian santai. HMPH, di benua dewa, para ahli Tian Luocha sudah menunggu. Lagi pula, benua dewa sangat berbeda dengan dunia ini. Jadi sebaiknya kau siapkan mentalmu. Setelah berkata begitu, Li menghilang. Lin Tian mengabaikan ancaman itu dan terus berjalan menuju pusaran yang ada di kejauhan, lalu menghilang masuk ke dalamnya. Di benua dewa, Li muncul kembali dan berdiri di puncak gunung, lalu mengeluarkan sebuah jimat. Jimat itu berubah menjadi asap berbentuk cermin, dan dari dalam cermin itu, bayangan gelap muncul. Bayangan itu bertanya,
Bagaimana kau bisa kembali ke benua dewa? Guru, di sisi sana kami gagal, jawab Li dengan wajah jelek. Bayangan itu bertanya dingin. Apa maksudmu gagal? Li menjelaskan semuanya dan berkata, 9 wajah bahkan bukan tandingannya, aku takut dia terlalu kuat. Sampah. Kalian ini benar-benar sampah, bentak bayangan itu dengan marah. Li dengan cemas bertanya, apa pasukan di pintu keluar bisa menghentikannya? Sebagai antisipasi, aku sudah mengirim kakak seperguruanmu ke sana. Bayangan itu menjawab tenang. Li sedikit lega. Kalau dia yang turun tangan, aku yakin Lin Tian bisa dikalahkan dengan mudah. Bantu kakakmu sebisa mungkin, perintah bayangan itu. Ya, jawab Li dengan hormat. Kali ini, pastikan dia tertangkap, mengerti? Mengerti? Pasti kami tangkap. Li pun pergi setelah itu. Sementara itu, Lin Tian berjalan di dalam lorong antar dimensi selama beberapa jam. Hingga akhirnya ia keluar dan melihat sebuah formasi di luar, dikelilingi oleh hutan lebat dan aura kuat. Pohon-pohon di sana sangat tinggi, seolah menjulang menembus langit. Lin Tian pun bergumam. Apa semua pohon di benua dewa sebesar ini? Saat Lin Tian sedang melihat-lihat, suara dari dalam formasi terdengar. Orang-orang dari Tian Luocha berteriak menyuruh Lin Tian menyerah. Namun Lin Tian tak menggubris, dan tetap memperhatikan hutan di sekitarnya. Seseorang pun berteriak. Bocah! Sudah di ujung maut, masih berani sombong. Mati! Kalian sudah coba segala cara, tapi tetap tak bisa membunuhku, balas Lin Tian dengan dingin. Kali ini, kakak seperguruanku sendiri akan menghabisimu. Cepat panggil dia, aku sudah menunggu, ucap Lin Tian dengan tenang. Orang-orang Tian Luocha pun marah dan memaki. Sombong? Tak tahu diri. Berani-beraninya kau besar kepala di benua dewa. Kalau dia begitu sombong, bunuh saja dia. Teriakan bergema di mana-mana. Tiba-tiba, muncul satu orang dengan pedang emas, berdiri di hadapan Lin Tian. Orang itu berkata, kau ini anak langit pemberontak, ya? Aku bahkan tidak tahu apa sebenarnya anak langit pemberontak itu. Tapi karena kalian terus memanggilku begitu dan ingin membunuhku, maka biar saja aku menjadi anak langit pemberontak, jawab Lin Tian tegas. Masih berani membantah, ejek pria itu. Tak perlu dibantah, kata Lin Tian tenang. Namaku Duan Huang. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu kekuatan sejati dari anak langit pemberontak. Begitu selesai bicara, matanya menjadi tajam, dan puluhan pedang cahaya emas menyerbu Lin Tian, seolah hendak merobek ruang. Lin Tian menghilang sejenak, tidak langsung muncul. Karena ia menyadari, Duan Huang jauh lebih kuat daripada Li dan 9 wajah. Duan Huang menatap tajam ke sekeliling. Kau kira dengan bersembunyi, aku tak bisa menemukanku? Tiba-tiba, Duan Huang menyerang arah tertentu dan berhasil menghantam Lin Tian secara langsung. Orang-orang Tian Luocha bersorak. Sementara Lin Tian terkejut. Bagaimana dia tahu aku di sana? Duan Huang tertawa dari kejauhan. Menyerahlah, adikku. Kau tidak bisa melawannya. Namun Lin Tian masih memiliki baju zirah 5 unsur, Fei Yuan Armor, dan berkata dengan senyum. Kau memang berhasil menghantamku, tapi tidak bisa melukaiku. Tadi itu baru 1% dari kekuatanku. Kalau kugunakan seluruh kekuatanku, kau pasti mati, jawab Duan Huang sambil menyeringai. Oh, benarkah? Lin Tian tak percaya. Kalau tak percaya, tak perlu sungkan, kata Duan Huang. Lalu ia menyerang lagi, berniat menghancurkan Lin Tian sepenuhnya. Kali ini, Lin Tian sudah menyiapkan rencana. Saat lawannya menyerang, banyak bayangan iblis menyebar dan menghindari serangan itu. Hal ini membuat Duan Huang tidak terima. Dengan satu pikiran, banyak bayangan pedang muncul dan menghancurkan semua bayangan tersebut, membuat hutan kembali terlihat. Bocah, di hadapanku, kau hanyalah semut. Saat mendengarnya, Lin Tian malah menertawakannya. Oh, semut? Kalau begitu, mari lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Duan Huang pun marah. Kau benar-benar mengira aku tak bisa melukaimu? Kau memang tak bisa, jawab Lin Tian sambil mengejek. Duan Huang menggertakkan giginya.
Kalau kau ingin mati, biar aku bantu. Seketika, ruang di dalam formasi bergetar hebat, dan banyak bayangan pedang menghantam Lin Tian satu demi satu. Zira 5 unsur milik Lin Tian mampu menahan sebagian besar serangan, namun ia tetap terdorong mundur. Lin Tian pun berubah menjadi roh, lalu menggunakan teknik kecepatan roh, Soul Instant Movement, untuk melarikan diri dari formasi itu. Semua orang yang melihatnya terkejut, bahkan dalam mimpi pun, Lin Tian sudah pergi. Li segera muncul dan berkata pada Duan Huang, "Kakak senior, dia berhasil melarikan diri." Duan Huang marah dan tak percaya. "Apa? Dia kabur di depan mataku?" Li mencoba menenangkan. "Kakak senior, jangan khawatir, dia tidak akan bisa lari jauh. Cari dia sekarang juga." "Baik," jawab Li, lalu memimpin semua orang untuk mencari jejak Lin Tian. Sementara itu, Lin Tian sudah jauh dari sana, berjalan di hutan pegunungan yang aneh. Namun karena benua dewa sangat luas, Lin Tian tidak tahu dia berada di mana, jadi dia mengambil ingatan orang-orang Tian Luocha untuk mengetahui lokasi dan informasi sekitarnya. Setelah memahami sedikit, Lin Tian bergumam, "Tingkatkan kultivasiku dulu, baru aku hancurkan kuil Tian Luo." Ia pun menemukan tempat yang tenang, duduk, dan mulai menyerap aura di sekitarnya. Selama proses ini, Lin Tian menyadari bahwa energi spiritual di benua dewa jauh lebih kuat dibandingkan dunia dewa biasa. Tak lama, Lin Tian merasakan dirinya akan menembus ke tingkat berikutnya. Namun saat proses itu berlangsung, langit tiba-tiba dipenuhi awan gelap dan petir menggelegar. Apa ini? Lin Tian terkejut, tak menyangka bahwa proses penembusan di benua dewa akan memicu fenomena aneh seperti ini. Setelah bertanya-tanya, ia tahu bahwa fenomena ini sering terjadi saat seseorang akan menembus ke tingkat dewa benua. Lin Tian pun tak terlalu peduli dan melanjutkan penembusannya. Petir dan awan gelap itu hanya mengelilingi tubuh Lin Tian, seperti bentuk perlindungan, bukan serangan. Namun, orang-orang Tian Luocha yang sedang mencari Lin Tian segera menemukan lokasi fenomena itu dan bergegas mendekat. Dari kejauhan, Li memberi perintah. "Jangan mendekat, dia sedang menembus." Tiba-tiba, Duan Huang juga muncul dan berkata, "Sekarang adalah saat terbaik untuk menyerangnya." Katanya fenomena seperti ini bisa menyerang orang. Li ragu-ragu menjawab. "Itu cuma legenda," jawab Duan Huang dingin. Lalu ia mengabaikan peringatan dan langsung menebas ke arah Lin Tian. Saat cahaya keemasan dari pedangnya hendak mengenai Lin Tian, petir dari awan di langit menyambar langsung ke arah pedangnya. Lin Tian melihat ini dan bergumam, "Fenomena ini memang luar biasa." Duan Huang pun terpental mundur dan kembali ke kelompoknya. Li segera bertanya, "Kakak senior, kau tidak apa-apa?" "Aku tak apa-apa, tapi kapan fenomena ini akan menghilang?" tanya Duan Huang kesal. Katanya, saat dia berhasil menembus ke tingkat dewa benua, fenomena itu akan hilang. "Sialan. Kenapa dia bisa punya fenomena seperti ini?" Duan Huang geram. "Dia sedang dalam proses penembusan dan tidak bisa bergerak, kita hanya perlu menunggu." "Baiklah, kita tunggu saja di sini." Mereka pun setuju menunggu. Sementara itu, Lin Tian terus melanjutkan penembusan. Dan 9 kekuatan ilahi dalam tubuhnya mulai menyatu menjadi satu kekuatan besar, disertai penghalang cahaya 9 warna. Bahkan tulang spiritual di sekitarnya mulai bergetar, dan Lin Tian bisa merasakan kekuatannya meningkat drastis. Ia pun bergumam, ternyata ada perbedaan besar antara benua dewa dan benua kaisar. Selain itu, kenangan samar dalam pikirannya semakin jelas, seolah ia bisa merasakan bayangan misterius. "Apa ini?" pikir Lin Tian heran. Namun karena tak ada yang bisa menjelaskan, ia pun fokus melanjutkan terobosan hingga mencapai tingkat dewa benua bintang 1. Begitu berhasil, fenomena di langit perlahan menghilang, dan Lin Tian berkata, "Saatnya tiba." Duan Huang tak sabar dan langsung menyerbu ke arah Lin Tian. Namun saat Lin Tian melihat cahaya keemasan itu datang, ia tersenyum aneh. Ia membuka domain reinkarnasi. Bayangan-bayangan menyebar. Api pembunuh dibuka. Begitu Duan Huang masuk ke dalam domain, kekuatan tubuhnya langsung melemah 90%. Ditambah dengan api pembunuh dari mutiara api dewa serta kekuatan barunya di tingkat dewa bintang 1. Duan Huang langsung menjerit dan terpental keluar. Li dan lainnya terkejut. "Kakak senior, kau tidak apa-apa?" Duan Huang menatap Lin Tian dengan heran.
Baru naik tingkat, tapi kekuatannya sudah setakut ini? Mungkin dia memang anak langit pemberontak sejati. Namun dia tetap tak terima. Tidak. Aku harus membunuhnya. Tapi, kalau kita tetap di sini, kita akan mati. Li pun segera memberi perintah. Semua orang, serang dia bersama-sama. Baik, jawab mereka, lalu langsung menyerbu. Tapi Lin Tian hanya tertawa dingin. Begitu saja, masih ingin melawanku? Terlalu naif. Saat mereka melihat domain Lin Tian perlahan mendekat, mereka ketakutan dan mundur satu persatu. Kenapa kalian takut? Teriak Duan Huang. Tapi mereka tetap mundur. Kakak senior, kita mundur dulu. Mundur apa? Duan Huang keras kepala. Sambil menunjuk Lin Tian dengan pedangnya, ia berkata, "Hari ini aku pasti akan melawanmu." Tanpa peduli apapun, Duan Huang membakar kekuatannya sendiri, membuat semua orang terkejut. "Kakak senior, kau? Tunggu aku." Lalu ia menebas ke arah Lin Tian sekali lagi, niatnya menghancurkan Lin Tian secara total. Namun Lin Tian hanya tersenyum misterius. Di bawah kendalinya, pedang Duan Huang berputar di sekitar tubuh Lin Tian, tapi tak bisa menyentuhnya sedikit pun. "Berhentilah menjadi bodoh," gumam Lin Tian. Semua orang yang hadir bingung, tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan hanya bisa saling berpandangan dengan cemas. Saat ini, Lin Tian meraih pedang itu dengan satu tangan dan tersenyum pada Duan Huang yang sudah terluka. Sepertinya senjata sihir ini akan jadi rongsokan. Rongsok? Bocah, kau pikir siapa dirimu? Kau bilang rongsok, lalu jadi rongsok? Duan Huang mengejek Lin Tian, namun Lin Tian justru tertawa. Terkadang aku benar-benar ingin kau tahu betapa hinanya kau di mataku. Setelah mengatakan itu, Lin Tian menghancurkan pedang tersebut, membuat semua orang terdiam. Duan Huang tergagap. Tidak, tidak mungkin, pedangku. Bagaimana dengan pedangmu? Lin Tian mengabaikannya, lalu melemparkan potongan pedang ke samping. Kau tahu? Aku ingin membunuhmu. Duan Huang membakar kekuatannya lagi, tapi Li segera berteriak. Kakak senior, jangan terpancing. Namun, Lin Tian sudah tiba di depan Duan Huang. Dengan kekuatan tingkat Dewa Bintang 1, Lin Tian menembus tubuh Duan Huang dengan pedangnya, lalu menggunakan segel untuk mengurung roh Duan Huang. Duan Huang yang ingin melarikan diri tak bisa kemana-mana, dan akhirnya diserap masuk ke dalam segel, sementara para murid Tian Luocha lainnya melarikan diri ketakutan. Lin Tian menatap Duan Huang dalam segel dan berkata, "Bagaimana? Apa rasanya?" "Kau mau apa?" tanya Duan Huang ketakutan. "Kau tahu aku punya adik seperguruan, bukan?" tanya Lin Tian sambil menatap roh dalam segel. "Lalu kenapa? Di mana dia?" tanya Lin Tian dengan dingin. Duan Huang bingung. "Dia melarikan diri ke dunia dewa bersamamu, siapa yang tahu dia pergi kemana? Kalian tidak menangkapnya?" Lin Tian bertanya tajam. "Itu tanggung jawab adik seperguruanku. Kau tanya aku buat apa?" Duan Huang membalas. "Kalau begitu, di mana adik seperguruanmu mungkin bersembunyi?" Awalnya Duan Huang enggan menjawab, namun saat melihat senyuman dingin Lin Tian berkata, "Kau tahu akibatnya kalau tetap keras kepala? Apa yang kau mau? Aku hanya ingin tahu, di mana tempat persembunyian yang mungkin." Akhirnya, Duan Huang berkata, "Ada cabang kuil Tian Luo di dekat sini. Di kota itu banyak ahli, dan wali kota-kotanya juga anggota kuil Tian Luo." Lin Tian memaksa Duan Huang mengungkapkan lokasi tepatnya, lalu segera melompat pergi. Benua dewa sangat luas, tapi kecepatan lompatan Lin Tian sangat cepat, melintasi gunung dan sungai. Akhirnya, dia tiba di sebuah kota bernama Kota Tianqi, sebuah kota bintang 1 di benua dewa. Namun, bahkan kota bintang 1 sudah sangat besar, lebih besar dari kota manapun di dunia dewa. Lin Tian menggunakan beberapa formasi transmisi dan tiba di kediaman wali kota. Di dalam taman kediaman itu, seorang pria parubaya tengah membaca buku dan tampak sedang mempelajari sesuatu. Saat Li datang, pria itu menatapnya heran. "Li, bukankah kau pergi menangkap anak langit pemberontak? Ada masalah?" "Masalah apa?" tanya pria itu. Ketika Li menjelaskan semuanya, pria itu terkejut.
Duan Huang bukan tandingannya. Begitu dia menembus tingkat baru, dia langsung menghancurkan kakak senior. Li merasa takut ketika mengingat peristiwa itu. Mendengar itu, pria parubaya itu langsung berkata, "Aku akan aktifkan formasi pertahanan kediaman wali kota, dan larang siapapun masuk." Baik. Setelah Li pergi, pria itu segera mengatur pertahanan, lalu kembali dan berkata, "Formasi sudah diaktifkan, tapi ini bukan solusi jangka panjang. Kita harus cari cara untuk menjebaknya. Saat ini kekuatannya belum terlalu tinggi. Jika Anda turun tangan, Anda bisa mengalahkannya," kata Li. Namun, pria itu menggeleng. "Aku memang melampaui tingkat Dewa Benua, tapi setelah keluar dari Benua Dewa, kekuatanku tak lagi penuh. Aku khawatir tidak cukup untuk menekannya. Kalau begitu, kita harus mengarahkannya ke tempat tertentu dulu." Setelah berpikir, pria itu berkata, "Di kota Tianqi ini, ada tempat spesial, tapi bagaimana membuatnya masuk ke sana? Dia pasti akan mengejarku. Aku tinggal menunggunya di sana," jawab Li. "Oh, dia akan mengejarmu? Dari yang aku tahu, dia sedang mencari adik seperguruannya. Aku yakin dia akan mencari tahu keberadaannya dariku." Pria parubaya itu mengangguk. "Kalau begitu, aku akan membawamu ke sana." Lin Tian terus melaju menuju kota Tianqi hingga keesokan harinya. Di kota itu ramai sekali. Saat berjalan, Lin Tian mengambil roh Duan Huang dari segel dan bertanya, "Kau yakin dia ada di sini?" Duan Huang yang masih berada dalam segel berkata gugup, "Pasti di sana." Lin Tian memperingatkan, "Kalau ternyata tidak ada, bersiaplah kau kubinasakan." Duan Huang langsung mengangguk. Iya. Sekitar 1 jam kemudian, Lin Tian tiba di kediaman wali kota. Namun, formasi perlindungan sudah aktif dan pintu gerbangnya tertutup. Melihat pertahanan ini, Lin Tian langsung bisa menebak. Sepertinya adik seperguruannya memang bersembunyi di sini. Karena itu, wali kota menutup pintu dan mengaktifkan formasi lebih dulu. Tanpa ragu, Lin Tian melompat menembus formasi dan masuk ke kediaman. Di dalam, wali kota yang masih membaca buku tiba-tiba terkejut melihat Lin Tian muncul. "Bagaimana kau bisa masuk?" Lin Tian hanya berkata, "Sepertinya kau tahu siapa aku." Wali kota berkerut kening, meletakkan bukunya dan memperkenalkan diri. "Aku Zhang Danian, kepala salah satu dari 36 aula kuil Tianluo." Lin Tian tidak peduli siapa dia, langsung berkata, "Di mana Li? Kau mencari keponakanku?" "Menurutmu?" balas Lin Tian. Wali kota tertawa. "Dia tahu kau akan datang, jadi dia sudah bersembunyi di formasi aneh di kota Tianqi ini." "Formasi aneh?" Lin Tian belum pernah mendengarnya. Zhang Danian memperingatkan, "Tempat itu sangat berbahaya. Jangan masuk kalau kau tidak ingin mati." Namun Lin Tian tidak peduli, lalu menatap wali kota dan berkata, "Sepertinya kau memang mau memancingku ke sana, ya? Itu tergantung apakah kau cukup berani." Setelah berkata demikian, Zhang Danian berubah menjadi bayangan dan kabur. Lin Tian langsung mengejarnya. Saat bayangan wali kota muncul kembali, dia berdiri di depan tumpukan batu dan tersenyum kepada Lin Tian. "Ini tempatnya." Setelah itu, bayangan tersebut masuk ke dalam tumpukan batu dan menghilang dari tempat itu. Li berkata kepada Lin Tian, "Konon, formasi aneh ini sangat rumit. Dibuat oleh Master Formasi Tianluocha untuk menghadapi orang-orang yang sulit ditangani. Seberapa sulit pun, di mataku, ini hanya tumpukan sampah." Ucap Lin Tian santai, lalu menghilang masuk ke dalam formasi. Di dalam formasi, wali kota melihat ke samping dan berkata, "Dia sudah masuk. Formasi ini punya banyak perubahan. Dia seharusnya tidak bisa menemukan kita." Namun, Li mulai merasa tidak tenang, dan wali kota tersenyum. Asalkan dia sudah masuk, semuanya akan mudah. Kemudian, wali kota mengayunkan tangannya dan muncul gambar di depannya. Dalam gambar itu, Lin Tian terlihat berdiri di tengah formasi, dikelilingi oleh serangan formasi yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia tetap tenang. Lin Tian tertawa dan berkata, "Dengan ini saja, kalian pikir bisa menangkapku?" Wali kota bertanya, "Apa kau tidak takut sama sekali?" "Takut pada apa?"
Jawab Lin Tian, santai. Namun dari dalam bayangan terdengar suara. Bocah, formasi aneh ini, bukan hanya menjebakmu saja, bahkan bisa menjebak banyak orang sekaligus. Nanti kalian akan menyesal sudah mengajakku masuk ke formasi ini, ucap Lin Tian. Menyesal? Kau terlalu percaya diri, ejek Li, namun Lin Tian hanya tertawa. Tunggu saja, kalian akan tahu sendiri. Li mengira Lin Tian hanya menggertak. Berhenti sombong. Sementara itu, bayangan Lin Tian bergerak di dalam formasi, mulai memodifikasi struktur formasi agar tidak bisa digunakan untuk melarikan diri. Li mengejek. Kenapa? Tidak bisa? Namun tak lama kemudian, formasi mulai berubah, dan wali kota yang mengendalikannya pun mulai heran. Aneh, formasi ini seperti di luar kendaliku. Apa? Li terkejut. Saat itu juga, Lin Tian muncul di belakang mereka dan tersenyum. Kalian berdua, sepertinya tak punya jalan keluar lagi. Keduanya mencoba kabur, namun mendapati formasi tidak bisa ditembus keluar. Wali kota pun berkata, tidak ada jalan lain. Li menatap Lin Tian dan berkata, bocah, aku beritahu kau, kami tidak takut padamu. Oh, tidak takut? Lin Tian menatap Li dengan senyum mengejek. Paman Guru, ini semua terserah Anda, seru Li kepada wali kota. Kalau begitu, sepertinya aku memang harus bertarung. Wali kota pun berubah menjadi bayangan ilusi besar, dan muncul bayangan raksasa di belakangnya yang mulai mengayunkan pedang. Li berkata kepada Lin Tian, tahukah kau apa ini? Lin Tian memang belum tahu, dan Li menjelaskan. Ini disebut fase ilahi. Paman guruku telah mencapai tingkat fase ilahi bintang 1, dengan kekuatan legendaris dari fase itu. Lin Tian belum tahu seberapa hebat kekuatan fase ilahi, namun ketika wali kota menyerang, kekuatan yang dilepaskan sangat besar, dan langsung mengarah ke roh Lin Tian. Namun, karena Lin Tian memiliki baju Zira Shenyou, serangan itu berhasil diredam dan Lin Tian berhasil bertahan. Apa dia masih hidup? Wali kota tercengang. Bagaimana mungkin kekuatan fase ilahi bisa dilawan? Li juga terkejut. Lin Tian merasakan rohnya sedang menyembuhkan diri dan bergumam. Kekuatan ini sungguh luar biasa. Wali kota mencoba menyerang lagi, dan mengeluarkan kekuatan lebih besar yang menarget roh Lin Tian. Lin Tian mulai kesakitan, dan Li berkata, Paman Guru, itu berhasil. Wali kota mengangguk. Bagus, lanjutkan, hancurkan dia. Namun tiba-tiba, Lin Tian muncul di belakang mereka. Bayangan besar yang ada di belakang wali kota langsung menangkap roh Li dan menyimpannya. Lin Tian lalu menggunakan teknik roh hantu, namun itu tidak berefek terhadap kekuatan fase ilahi. Bahkan bidang reinkarnasi Lin Tian pun tidak bisa mempengaruhi bayangan dewa tersebut. Lin Tian pun bertanya kepada Duan Huang. Apa ada cara mengatasinya? Duan Huang menjawab, satu-satunya cara adalah kekuatan rohanimu harus lebih kuat dari dia. Kalau tidak, sulit untuk menang. Bagaimana kalau aku masuk ke ruang kesadarannya? Tanya Lin Tian. Itu sulit. Kau tak akan bisa masuk ke dalam kesadaran paman guruku. Namun Lin Tian tidak peduli, dan langsung meluncur menembus tubuh wali kota menggunakan teknik penembus jiwa. Pertahanan roh wali kota sangat kuat, namun setelah waktu lama, Lin Tian berhasil masuk. Di dalam ruang kesadaran, roh wali kota menatap Lin Tian dengan dingin. Kau pikir dengan masuk ke ruang kesadaranku, kau bisa berbuat apa? Kekuatan fase ilahimu itu dikumpulkan di luar tubuh, bukan pada rohmu sendiri, jawab Lin Tian. Benar, tapi di ruang kesadaran ini, rohkulah yang paling kuat. Dan kau hanya seujung kuku kekuatanku. Wali kota berkata percaya diri. Namun Lin Tian tersenyum. Kalau roh lawan roh, maka kau bukan tandinganku. Lin Tian bergerak maju, namun wali kota dikelilingi oleh cahaya hitam, dan mengaktifkan pelindung roh bernama perisai fase ilahi. Lin Tian melihatnya dengan bingung, namun sekali lagi menggunakan penembus jiwa, dan kali ini berhasil menembus perisai tersebut. Tidak mungkin. Bagaimana bisa teknik jiwamu menembus perisai itu? Wali kota panik. Lin Tian tak berkata apa-apa, dan langsung menyerang roh wali kota saat pertahanannya terbuka. Wali kota menjerit, tubuhnya bergejolak dalam ruang kesadaran, dan kekuatan besar mengalir ke arah roh Lin Tian.
Lin Tian tidak menyangka kekuatan roh dari seorang dengan fase ilahi bisa begitu dahsyat. Dia pun mengeluarkan segelnya, yang membuat wali kota sangat tidak nyaman. Namun karena wali kota jauh lebih kuat dibanding para penghuni dunia dewa, dia berhasil melarikan diri dari ruang kesadaran dan keluar. Saat Lin Tian mengejar keluar, pihak lawan telah menghilang, yang tersisa hanyalah tubuh wali kota. Roh dan pemisahan jiwa dari pihak lawan pun telah lenyap, membuat Lin Tian menatap tubuh itu sambil bertanya. Paman gurumu, bahkan tak ingin tubuhnya? Adik seperguruanku mungkin membawa informasi penting, jadi ia lebih memilih melindungi roh dan jiwanya daripada tubuhnya. Jelas Duan Huang. Setelah mencibir, Lin Tian menyimpan tubuh itu, lalu mengaktifkan teknik mata dewa untuk melacak jejak yang ditinggalkan oleh roh pihak lawan. Wali kota itu ternyata telah melarikan diri ke sebuah pegunungan ratusan mil dari kota Tianqi. Di sana terdapat sebuah gerbang sekte, dan wali kota itu meloncat masuk ke tempat tersembunyi dari gerbang itu lalu menghilang. Setengah jam kemudian, Lin Tian tiba di tempat tersebut. Sudah dibersihkan. Kening Lin Tian berkerut saat melihat banyak bekas jejak yang tertinggal, dan Duan Huang menjelaskan. Gerbang ini, meskipun tidak sekuat Tian Luo Temple, tapi termasuk golongan menengah. Klan menengah? Lin Tian bertanya-tanya, dan Duan Huang menjelaskan. Di wilayah dewa, klan dibagi menjadi bawah, menengah, dan atas. Tian Luo Temple adalah klan tingkat atas. Tapi klan menengah ini tidak lemah, setidaknya memiliki lebih dari 100 ahli di tahap fase ilahi, dan sedikitnya ada 10 ahli fase ilahi bintang 9, sungguh mengerikan. Apakah gerbang ini berada di bawah kendali Tian Luo Cha kalian? Tanya Lin Tian. Tidak juga, tapi paman guruku tampaknya punya hubungan baik dengan orang-orang di sini, jadi dia melarikan diri ke tempat ini. Apa nama gerbangnya? Lin Tian bertanya, dan Duan Huang menjawab. Gerbang ini bernama Tianqi Men, sesuai dengan nama kota Tianqi. Setelah memahaminya, Lin Tian meloncat turun dan mendarat di kaki gunung tempat gerbang itu berada. Melihat ada orang asing datang dari wilayah dewa, para murid Tianqi Men segera keluar menyelidiki. Siapa kamu datang ke klan kami? Ada keperluan apa? Tanya salah satu murid dengan curiga. Para murid lainnya juga menatap tajam Lin Tian, seperti sedang memeriksa apakah ia musuh. Namun Lin Tian dengan tenang berkata, Aku sedang mencari seseorang. Mencari seseorang? Siapa? Para murid semakin waspada, seperti sedang menghadapi ancaman. Lin Tian tak menyangka mereka setegang ini, lalu tersenyum. Orang itu berasal dari Tian Luo Cha. Tian Luo Cha? Para murid langsung terkejut. Lin Tian mengangguk. Benar. Kami adalah Tianqi Men. Bagaimana bisa ada orang Tian Luo Cha di tempat kami? Salah satu murid merasa terganggu, dan Lin Tian menjawab. Wali kota Tianqi. Namun para murid tetap tidak mengenalnya. Lin Tian pun mengernyit. Kalau begitu aku akan mencarinya sendiri. Sebelum mereka bisa bereaksi, Lin Tian berubah menjadi wujud roh dan menghilang. Para murid tidak tahu kemana ia pergi, dan mengabaikannya. Tanpa mereka ketahui, Lin Tian sedang mencari jejak yang ditinggalkan wali kota di dalam Tianqi Men, dan akhirnya menembus masuk ke sebuah formasi hutan. Begitu masuk ke formasi itu, Lin Tian tak bisa lagi bersembunyi, karena di dalam formasi tersebut, segala jenis penyamaran menjadi sia-sia. Ketika Lin Tian terlihat, beberapa murid penjaga formasi muncul satu persatu. Mereka langsung waspada, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum. Tenang, aku bukan datang mencari masalah, aku hanya mencari seseorang. Mencari seseorang? Sampai ke area terlarang kami? Apa kau kira kami ini bodoh? Ucap salah satu dengan marah. Lin Tian pun menyadari bahwa tempat itu ternyata area terlarang, dan menjawab ragu. Memang begitu adanya. Lalu kenapa? Salah satu murid mendengus, sementara yang lain meminta penjelasan dari Lin Tian. Lin Tian menjelaskan. Aku mengejar seseorang dari Tian Luo Temple, dan dia lari ke tempat ini. Konyol? Seseorang langsung berteriak, sementara yang lainnya menyangka Lin Tian sedang mencari gara-gara. Mengetahui tidak ada gunanya berdebat, Lin Tian berkata, Aku tak mau cari masalah, tolong beri aku waktu untuk mencari orangnya. Tapi para murid itu langsung marah saat melihat Lin Tian tetap bersikeras. Kami semua adalah para jenius dari Tianqi Men di wilayah dewa dan alam dewa. Anak muda, dengar tidak saat kami bicara.
Namun Lin Tian mengabaikan mereka, membuat para murid itu makin marah dan langsung mengepung Lin Tian, tak memberinya kesempatan untuk pergi. Pemimpin mereka adalah seorang ahli Dewa Bintang 8, yang mengacungkan pedang merah ke arah Lin Tian. Jika kau melangkah lebih jauh, kau akan mati. Lin Tian membuka bidang reinkarnasi, yang langsung mengurangi kekuatan lawannya hingga 90%, lalu berkata, "Orang yang belum mencapai tingkat fase ilahi, hanyalah samsak bagiku." Para murid itu terkejut mendengar ucapan sombong itu dan langsung menyerang. Namun pemimpin mereka terkejut karena serangannya tak mampu menembus pertahanan Lin Tian, yang dilindungi oleh baju zirah 5 elemen. Bayangan pedangnya menghilang saat menyentuh Lin Tian, membuat semua orang tercengang dan tak paham apa yang terjadi. "Kalau tak ingin mati, minggirlah," ucap Lin Tian. Semua orang terkejut, lalu muncul seorang pria parubaya dari dalam kegelapan dan berkata, "Anak muda, kau pasti sudah gila." Para murid segera membungkuk dengan hormat. "Salam untuk tetua ke-8. Tetua ke-8 muncul dengan jubah abu-abu, satu tangan di belakang, satu tangan menyentuh janggutnya yang acak-acakan, lalu menatap Lin Tian dengan curiga. "Aku hanya mencari seseorang," jawab Lin Tian tenang. "Mencari seseorang?" Tetua itu heran. "Benar, wali kota Tianqi," jelas Lin Tian. Tetua ke-8 meragukannya. "Maksudmu dia masuk ke wilayah kami?" "Ya," jawab Lin Tian yakin. Namun tetua ke-8 menjawab, "Nak, Tianqimen kami tidak punya hubungan apapun dengan kota Tianqi, apalagi Tian Luocha." Lin Tian merasa mereka hanya berpura-pura. "Aku melihat dengan jelas jejaknya menuju ke sini." "Apa? Kau tidak percaya padaku?" Nada tetua ke-8 menjadi dingin. "Kalau tidak percaya, biarkan aku periksa saja, nanti juga ketahuan," jawab Lin Tian. "Tapi kalau tidak kau temukan, bagaimana?" tanya tetua itu dingin. "Kalau aku tidak menemukannya, silakan lakukan sesukamu," jawab Lin Tian percaya diri. Tetua itu tertawa. "Kau sendiri yang bilang ya?" Para murid bingung kenapa tetua ke-8 mau bertaruh dengan Lin Tian. "Tetua, kenapa tidak langsung saja tangkap dia? Buat apa buang-buang waktu?" Tetua ke-8 berkata, "Mundur kalian semua, aku akan urus dia sendiri." Tetua itu menunjuk ke arah hutan. "Ayo, cari." Lin Tian mulai mencari jejak di hutan itu. Setelah melihat jejak wali kota, ia makin yakin bahwa orang itu memang masuk ke sana. Tetua itu terus mengikuti Lin Tian dan berkata, "Kalau kau tidak menemukannya, kau takkan bisa pergi hari ini." "Tenang saja. Kalau aku tidak menemukannya, aku memang takkan pergi," jawab Lin Tian dengan percaya diri. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?